Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSI Pasti Bisa akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem monitoring restoran. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Muhammad Zaki Arkan Nasir dengan NIM 1952322, ada Dava Nayaka Bagaskara Yusuf dengan NIM 19523 096, dan saya sendiri 19523 081, dan Iqbal Kusuma 19523 174. Ini ada latar belakang masalah. Pertama, manajer restoran mengalami kesulitan memantau keuangan restoran. Yang kedua, manajer restoran kesulitan untuk mengambil keputusan yang tepat karena kurangnya data penjualan. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Diperlukan sistem yang dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan, di mana sistem tersebut mencakup seperti riwayat transaksi restoran, dashboard yang berisi grafik untuk menampilkan performa restoran, dan saran dari pelanggan mengenai restoran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaki. Ya, nama saya Muhammad Zaki Arkan Nasir dengan NIM 19523 akan menjelaskan tentang sistem monitoring restoran. Untuk tentang sistem ini bernama sistem monitoring restoran dengan tipe Information Management System, dan deskripsi dari sistem ini yaitu sistem monitoring yang dapat memantau besaran penjualan tiap menu, segala transaksi seperti pemasukan dan pengeluaran yang nantinya akan menjadi keluaran dalam bentuk dashboard. Untuk stakeholder sendiri hanya ada satu, dengan yaitu manajer dengan deskripsi sebagai pengelola puncak restoran yang akan menggunakan informasi pada sistem sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan restoran. Untuk bisnis prosesnya yaitu manajer menggunakan informasi dalam bentuk dashboard untuk mengambil keputusan. Manajer dapat menggunakan informasi atau report yang ada di dashboard untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk prosesnya sendiri yaitu manajer masuk ke dalam sistem dashboard. Terus manajer memilih filter tanggal sesuai dengan informasi apa yang akan dicari, kemudian akan muncul report berupa grafik berdasarkan data yang telah difilter tadi. Dan manajer dapat menentukan keputusan apa yang akan diambil berdasarkan hasil report dari dashboard tersebut. Di sini hanya terdapat satu stakeholder yaitu manajer dengan asumsi admin berada di tingkat operasional. Berikut adalah BPMN Manager, pengguna dashboard untuk mengambil keputusan. Di sini manajer akan masuk ke dalam dashboard, kemudian sistem akan menampilkan dashboard utama. Dari dashboard utama, manajer dapat langsung mengambil keputusan ataupun manajer dapat memilih informasi yang diinginkan seperti dashboard utama atau ingin melihat halaman report dan juga halaman riwayat transaksi. Untuk use case diagram sendiri yaitu manajer dapat melakukan login dan juga logout, dan manajer dapat melihat halaman dashboard yang sudah termasuk dengan halaman report dan juga transaksi. Berikut ada prototipe yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fadil Adha. Di sini adalah tampilan login. Untuk pengguna yang sudah memiliki akun bisa langsung masukkan email dan passwordnya. Selanjutnya ada tampilan dashboard, yaitu jelaskan tentang grafik-grafik penjualan. Selanjutnya ada report, itu ada ini riwayat penjualan per bulan. Lalu ada tampilan transaksi, yaitu record penjualan per hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Davana Eka Bagaskara. Baik, perkenalkan saya Davana Eka Bagaskara Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang penuangan hasil prototipe yang telah kami buat dalam bentuk web. Sebelumnya karena ada terkendala masalah dengan Zoom, jadi yang tidak memungkinkan untuk share screen.
secara real time demo aplikasi. Baik. Output yang didapat dari semua data masuk ke halaman dashboard, di mana ada total pemasukan, total pengeluaran, sama jumlah transaksi. Yang itu menggunakan pembanding, yaitu hari sebelumnya. Lalu, karena di latar belakang masalah ada manajer yang kesulitan untuk mengambil keputusan karena data yang kurang, itu di sini kami membuat suatu jalan tengahnya, yaitu menggrafikkan atau memvisualisasikan data-data yang sudah ada. Jadi di sini ada revenue PS expenses, di sini adalah perbandingan grafik pemasukan dan pengeluaran harian yang mencakup dari tanggal 10 sampai tanggal 17 Juni. Lalu ada jumlah transaksi harian dari tanggal 10 sampai 17 Juni. Gunanya visualisasi di sini agar manajer itu dapat memperkirakan atau melakukan sebuah forecasting terkait penjualan ke depannya gitu. Setelah itu ada menu sales dan suggestion. Di sini menu sales ini didapatkan dari hasil-hasil penjualan dengan kategori spesifik. Nah, agar nantinya manajer dapat mengetahui pada hari apa customer itu membeli barang dengan kategori spesifik. Seperti pada contoh menu sales, persentase terbesar ada di bagian espresso, yaitu 30%. Lalu dilanjutkan dengan persentase-persentase kategori-kategori lainnya. Lalu ada tabel yang ada di suggestion, itu masukan dari pelanggan agar nantinya manajer dapat mengelola suatu usaha food and beverage-nya. Gitu. Lanjut, ada di report. Nah, ini report juga mengambil grafik dari dashboard sebelumnya, namun hanya terfokuskan kepada revenue dan expenses-nya, pemasukan dan pengeluaran. Di sini bisa dilihat mulai tanggal 10 sampai 17 Juni. Untuk pengembangan ke depannya akan ada pilihan untuk mengambil tanggal spesifik, misal mau dibuat 1 bulan atau 1 tahun, per minggu, atau juga hanya per hari, lihat per jamnya. Kalau ada monthly cash flow-nya, tiap bulan itu akan ada pembukuan, itu berisi dari sales dan cash paid, yang nantinya menjadikan total income. Di sini perhitungan sales dan cash paid-nya itu menjadi penyeimbang dari revenue dan expenses-nya. Lalu untuk transaction datanya, di sini terpaparkan data secara tabel dan tulisan sebelum data ini nantinya masuk ke revenue dan total barang yang dibeli pada hari spesifik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Di sini anggota kelompok kami nggak bisa datang satu karena ada alasan yang belum kami ketahui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.